generasi boomer atau generasi milenial. Milenial. Oke guys, temenin kita ngobrol yuk. Ada dua narasumber teman saya. Di sini ada Nofri dan Mushi. Halo. Nah, topik yang akan dibawa kali ini tuh sangat amat menarik ya, tentang kesehatan mental. Menurut kalian berdua sendiri, kesehatan mental itu apa sih? Musi dulu deh. Kesehatan mental apa sih emang? Kalau menurut gue ya, kesehatan mental itu gimana diri kita itu bisa merasa emosi kita itu terkontrol, lu bisa tetap hidup walaupun lu banyak masalah. Kalau misalnya Kalau dari gue sendiri sih bener sih apa kata Musi, kita tuh bisa ngontrol emosi kita sendiri dan kerasa nyaman juga sama diri kita. Itu sih yang gue rasa kesehatan mental itu. Oke, jadi kesehatan mental itu emang lagi penting-pentingnya ya, apalagi dia Gen Z ini ya, bener gak sih? Gen Z kan juga sekarang sering tuh kayak komentar-komentar di Twitter tentang kesehatan mental gue begini-begini, di rumah gue begini-begini. Nah, berbicara tentang Gen Z nih, ada kasus kan yang viral. Kasus apa tuh? Soalnya kan Gen Z gak cuma satu nih kasusnya, ya kan? Kasusnya ini biar gue singkat ya. Kasusnya ini tuh lebih ke kayak banyak nih viral di media sosial. Terus juga sempat diberitain. Jadi gue yakin lu pada tuh udah tahu ya. Kasusnya itu tuh anak yang ngebunuh ayah dan juga neneknya. Tahu gak sih? Sama ibunya bukan? Ya, kalau nggak salah sih ibunya itu masih kritis sih. Berarti hampir dibunuh dong? Iya, hampir dibunuh. Kalau nggak salah itu ibunya udah mau dibunuh, tapi neneknya itu muncul. Jadi pas neneknya muncul, si anaknya itu keburu fokus ke neneknya. Nah, menurut tanggapan kalian nih tentang kasus tersebut, menurut kalian anak itu kesehatan mentalnya terganggu nggak sih? Mau gue dulu apa lu dulu sih yang jawab? Gua dulu deh. Ya udah. Kalau menurut gua, kalau misal kesehatan mental si anak itu terganggu, pasti. Karena pertama, pasti ada tekanan dari kedua orang tuanya atau keluarganya. Entah itu dia disuruh belajar terus menerus, atau dia harus terpaku, nilainya tuh bagus semua. Jadi dia pasti otomatis kesehatan mental anaknya itu juga pasti ada masalah karena Kayak frustasi gitu nggak sih, depresi ya kan? Dari tekanan orang tua sendiri mungkin yang maksa anaknya terus untuk belajar atau gimana gitu. Tapi katanya sih emang orang tuanya itu tuh salah satu lulusan di universitas yang ada di Depok, universitas ternama gitu. Jadi mungkin anaknya tuh mau kalau orang tuanya itu mau kalau misalnya anaknya itu ngikutin jejak mereka. Jadi kayak dipaksa gitu ya anaknya ya. Jadi sampai dia tuh merasa berisik sendiri di otak dia, makanya dia bisa ngelakuin hal itu gitu kan. Iya, nah kalau berbahas tentang bisik-bisik nih kan ya, kan berarti otomatis tuh kesehatan mental anak terganggu karena mendengar bisikan-bisikan. Nah, menurut kalian juga nih, kalau kalian nih di posisi si anak ini, menurut kalian itu gimana? Kan biasanya kalau kita dengar itu tuh adanya tuh orang tuanya, anak yang durhaka ke orang tua. Banyak juga kan yang komen nyalain anaknya, padahal anaknya juga di situ di posisi tertekan. Nah, menurut kalian kalau kalian di posisi anak ini gimana? Kalau menurut gue sih, gue juga pasti nggak tahu akan melakukan aksi itu atau enggak. Tapi kalau di posisi yang kayak gitu pasti merasa tertekan, kayak terus dipaksa untuk belajar itu juga nggak enak kalau nggak dari kemauan diri sendiri. Pasti tuh nyerang mental banget sih. kalau misal tertekan sih ya pasti tertekan. Yang pasti itu harus ada bantuan dari kedua orang tuanya, harus support. Jadi si anak itu nggak harus selalu belajar terus. Jadi bukan cuma anak yang bisa salah, tapi orang tua juga bisa salah kan? Iya, betul. Kayak orang tua yang selalu maksain keinginannya untuk anaknya itu seperti mereka gitu. Tapi kadang-kadang orang tua juga nggak mikir perasaan anaknya sih. Apa harus kamu harus jadi gini loh nak, kamu harus gini loh nak. Padahal kemauan orang tua tuh belum tentu terbaik buat anaknya sebenarnya. Oke, jadi ya, dari tadi nih yang paling banyak ngomong Nofri nih. Nah, kalau boleh gue tahu
Nofri punya pengalaman yang berkaitan dengan kesehatan mental yang lagi dibahas gak sekarang? Banyak kan? Lumayan banyak ya, kalau masalah mental tuh pasti semua orang pernah ngalamin kan. Bener kan? Terutama gue ada pengalaman lah satu. Seperti ini, contohnya ya, gue sebagai anak pertama itu kadang-kadang ngerasa beban banget di saat orang tua gue tuh nuntut, lu bakal jadi ini loh, panutan buat adik lu nanti loh, jadi lu harus pendidikannya lebih ngerti loh nanti kedepannya buat ngarahin adik lu sekolah gitu. Karena anak sulung biasanya selalu menjadi contoh. Iya betul, itu tuh yang selalu bikin malah itu bukan motivasi tapi beban buat gua, karena ada omongan-omongan orang tua tuh yang seperti itu loh. Tapi orang tua tuh nggak pernah ngomongin, nak kamu gimana ya, ngerasa gimana kalau ibu ngomong seperti ini gitu loh. Orang tuh nggak pernah nanya kayak gitu. Karena orang tua tuh taunya cuma bisa yang penting ya udah gue udah sekolahin lu, gue udah kasih makan lu. Iya betul itu. Terus juga kalau misalnya bagi orang-orang nih ya kan, masih ada yang mikir kayak kakak itu yang membuka jalan, adik-adiknya yang masuk. Iya gitu betul, kan. itu malah jadi beban di pundak gue yang benar-benar Sebagai kakak pertama. Iya betul banget, sebagai anak pertama sih beban sih kalau itu menurut gue. Oke. Nah kalau misalnya Musi, lu gimana? Ada nggak pengalaman tersendiri gitu tentang kesehatan mental? Gue tentu ada sih. Pertama ketika gue masih duduk di bangku sekolah. Jadi ceritanya itu kebetulan kan nama gue itu kan Muhammad Syifa. Iya sih. Nah, Syifa itu otomatis sama yang namanya perempuan. Kayak Syifa itu tuh identik dengan perempuan. Ya benar. Jadi jarang banget di sekolah gue ada yang namanya Syifa itu laki-laki. Dan kebetulan itu juga gue satu-satunya siswa di sekolah tersebut yang namanya bisa dibilang sih aneh ya. Karena gue Syifa terus Bukan aneh sih, lebih ke unik kayaknya deh. ya, mungkin lebih unik. Karena ya terus orang-orang jadi langsung kayak ini cowok apa cewek nih. Oh iya betul. Kayak pertama kali denger, ih ini cewek apa cowok? Iya. Kok Muhammad tapi Syifa? Benar. Nah dari situ gue juga mulai kepikiran kayak apa gue ganti nama aja ya. Tapi kayaknya kalau gue ganti nama pasti ribet kan, ngurusin administrasi yang lain. Iya. Terus banyak dah pokoknya hal-hal yang bikin kita nggak ribet. Emang Kita kalau- bisa ganti nama. Emang kalau lu mau ganti nama nama jadi apa? Mungkin namanya jadi lebih ke barat-baratan kali. Barat-baratan dulu. Kita apa tengah-tengah? Iya kita tengah-tengah ke Indonesiaan aja ya. Oke lanjut. Jadi dari ya sebenarnya ada sih ejekan-ejekan dari teman-teman di sekolah kayak Syifa itu kan cewek namanya kok bisa cowok sih. Nah dari situ gua kayak ngerasa mental gua tuh kayak langsung down, terus kayak Nggak percaya diri. ya sama- jadi gua nggak bisa percaya diri kayak gue ini laki-laki apa perempuan sih. Oh. Terus sampai sekarang masih gue masih itu orangnya. Untungnya semakin dewasa gua kayak bodo amat, lu udah kayak cuek. Akhirnya gue kayak nerapin ajaran kayak stoicism gitu loh. Stoicism apaan sih? Stoicism. Stoicism. Ini Baru denger nih gue. stoicism itu ya, setahu gua itu tuh stoicism Stoicism. kayak lu itu jadi kefokus sama hal yang emang bisa lu kendaliin. Iya benar. Jadi kayak mau anak-anak ngomongin nama lu aneh, nama lu kocak, nama lu tuh nggak sesuai sama gender lu, itu tuh lu kayak udah bodo amat, itu nggak bisa gua kendaliin omongan orang-orang. Menurut gua sih gitu. Oke, jadi tadi stoicism tuh kayak gitu ya. Iya. Berarti gue bisa nerapin juga dong yang dikira semua orang ngomongin gue kalau gue nyablak orangnya, suka ceplas-ceplos, kalau ngomong gak pernah disaring. Berarti gue bisa nerapin hal itu dong di kehidupan gue, gue bisa bodo amat sama Bisa. orang, ya kan? Iya bisa dong. Kan kalau misalnya kayak gitu tuh lu artinya mencari kedamaian di diri sendiri. betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang pengalaman Musi tadi nih, kan lu tadi bilang tuh diajak sama anak-anak, tapi emang Gen Z sekarang tuh
nggak cuma Gen Z sih, tapi anak-anak zaman sekarang emang kalau bercanda tuh kelewatan. Bener Ya banget kan? sih. Apalagi kalau udah disenggol dikit kena gangguan mental, disenggol dikit gangguan mental. Nah, ya iya. betul. Bilangnya kena gangguan mental, terus akhirnya tuh self diagnosis kalau dia terkena gangguan mental gitu Iya kan. betul. Apalagi kalau Gen Z udah ngomong kayak gitu, padahal tuh mereka belum bisa konsultasi loh sama yang lebih ahli kayak psikolog, psikiater gitu. Iya, jadi bukannya konsultasi, cek TikTok. Iya, cek TikTok, relate dengan Iya, kata-kata dengan quotes kata-kata di ini. TikTok gitu. Ada tren baru langsung Diikutin, doain. Iya bener. Gue emang begini orangnya gitu kan. Kayak dia yang lebih tahu menilai diri sendiri Iya. gitu loh, kayak ngediagnosis diri sendiri. Gue kena ini loh, padahal tuh dia belum ke psikolog. Lo tau gak sih kayak gitu tuh banyak banget di TikTok. Padahal kalau emang misalnya mendapat gejala-gejala tentang gangguan mental kan bisa ya untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater Iya, betul, atau ke betul. orang-orang yang emang berpengalaman di bidang tersebut. Pas di situ juga kan bisa sekalian konsultasi kan tentang kondisi dia sebenarnya tuh seperti apa. Makanya dia kalau udah kayak gitu kan dia bisa tahu tuh kesehatan mental dia tuh baik-baik aja atau enggak kan gitu. Jangan asal nilai dari TikTok aja dia ngomong kayak gitu. Standar TikTok. Iya betul. itu di Ikutin era banget sekarang itu. banyak. Soalnya kan Gen Z ini tuh juga disebutnya generasi strawberry Iya kan. benar. Nah, kalian nih para Gen Z, tahu nggak generasi strawberry yang lagi disebutin para generasi X atau generasi boomer atau generasi milenial? Milenial. Lanjut. Soalnya kan Gen Z sendiri dihubungkan tuh, dikatain generasi strawberry kan sama Gen X, boomer, sama milenial gitu. Nah, menurut tanggapan kalian Gen Z nih, tahu nggak sih generasi strawberry apa yang dikata-katain tuh? Kalau menurut gue sih generasi strawberry itu diambil dari filsafat buah stroberinya langsung. Jadi kan kalau kita lihat strawberry itu kan buahnya kayak indah, manis, Iya betul. segar. Kita enak dilihat. Nah tapi kalau diinjak tuh strawberry pasti hancur. Bakal selembek itu ya. Terus sih gue sebagai Gen Z juga mikirnya anak Gen Z sekarang tuh deket banget sama sosial media. Apalagi Gen Z sekarang tuh maunya tuh kerjanya tuh praktis sama cepet. Tapi sekalinya dapat teguran dari atasan atau dapat tekanan dari teman kerja tuh pasti langsung keganggu mentalnya. Langsung itu ya ke TikTok gitu ya, validasi Benar. perasaannya gitu. Kena masalah dikit-dikit langsung Curhat ke sosial media. Biar dapat dukungan dari Iya, netizen gitu kan, dikit-dikit viralin. Nah itu yang mungkin dimaksud dengan generasi strawberry. Oke, jadi kan generasi strawberry tadi udah dijelasin kan, kayak berada di apa namanya, emang Gen Z itu keren-keren, kreatif-kreatif, tapi satu sisi itu Gen Z itu tuh gampang merasa tertekan. Nah, menurut kalian sendiri nih para Gen Z juga ya, masih sama nih topiknya. Menurut kalian gimana? Faktor apa lagi nih yang membuat Gen Z ini nih merasa kesehatan mental mereka itu menurun? Dari betul sih. Kalau menurut gua sih pertama ada dari lingkungan keluarga dulu ya. Jadi kayak misal ada keluarganya yang nggak harmonis, di rumah berantem terus, entah orang tuanya, nggak ada yang akur. Ataupun orang tua yang nuntut ke anaknya untuk Iya. bersikap lebih dari orang tuanya gitu ya, kayak yang tadi disebutin Ya kan. benar. Iya betul. Terus ada lagi juga mungkin faktor dari sosial media juga bisa kayak orang-orang kan sekarang mainnya kan sosial media kan, apa-apa di-upload terus ada yang netizen yang komen ini tuh kayak cyberbullying bukan sih yang kan? Cyber. Oh iya cyberbullying ya. Cyber. Iya itu mungkin agak berikut ya ngomongnya ya. Itu terus dari dirinya juga kadang-kadang ada yang ngalamin trauma masa kecil lah, bisa juga kayak gitu kan. Nah, dari faktor-faktor yang dulu pada sebutin tadi nih, sebutin deh satu pengalaman aja itu, mau dari Nopri ataupun dari Mushi sendiri itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membuat kesehatan mental kalian itu menurun. Oke, dari gue dulu mungkin ya.
Gue ada satu pengalaman yang mungkin akhir-akhir ini baru gue alamin ya. Pribadi, Iya, masih pribadi ini. Jadi ceritanya dan gue ceritanya sih pengalamannya gini. Akhir-akhir ini kan tugas kuliah masih numpuk banget. Terus juga gue juga masih jadi PJ mata kuliah, adalah satu mata kuliah. Itu benar-benar rasa gue tertekan banget sampai gue bikin stres lah, sampai pusing banget mikirin tugas akhir-akhir ini. Itu sih pengalaman gue. Terus yang dari pengalaman itu tuh lu dapet apa gitu? Kayak dari pengalaman itu tuh menyebabkan lu ngapain? Jadi dari pengalaman gue tadi tuh nyebabin gue kayak susah tidur, badan gue juga gampang ngedrop, selalu kepikiran, selalu ngerasa ini tugas kapan kelarnya sih gitu. Benar-benar. Padahal tuh kita tuh udah nyicil satu-satu tapi nggak kelar-kelar itu tugas. Bener gak sih? Benar banget. Dari musisi sendiri pengalamannya gimana nih? Gue pengen tahu dari tadi, kayaknya yang sharing gua mulu Dia tuh nih. yang musik. Musik dulu. Nah, kalau dari pengalaman gue sih yang membuat kesehatan mental gue menurun adalah ketika gue mencoba untuk ikut tren tentang game yang kayak lagi viral gitu loh. Kayak di situ kan game itu lo harus bisa menang sebanyak-banyak mungkin. Nah, akhirnya gue kan nyoba tuh game itu. Nah, hasilnya adalah gue tidak mendapatkan kemenangan itu. Oh jadi Yang lu, gue dapatkan adalah kekalahan dan kekalahan. oh jadi lu tuh nggak merasa puas gitu ya? Benar. Gue menangnya segini, gue kalahnya segini Iya. gitu. Tapi ini gue pengen tanya ada ke cowok deh. Kenapa sih? Gue kan punya pasangan nih. Iya. Nah, cowok gue tuh selalu bilang, aku mau tidur ya. Tapi hasilnya tuh dia main game gitu. Sampai lupa ngabarin ceweknya kalau dia punya pasangan. Suka pura-pura oh Iya, bener aslinya banget. masih online game. Itu kayak sebel banget sih. Kenapa sih cowok selalu begitu? Lihat nih ya dari pos cowok nih, dari Nah, cowok. dari- Buat ceweknya lagi rewel gitu. Menurut lu gimana caranya? Karena pertama cowok itu butuh yang namanya hiburan juga. Terus, Oke. oke, apalagi? Dan yang kedua adalah kita kan juga nggak bisa 24 jam sama pasangan kita terus kan. Jadi kita butuh yang namanya sesuatu yang membuat kita refreshing lah. Oh jadi dengan cara main game. Benar. Tapi kenapa nggak ngabarin? Iya, itu kan bikin sebel. Bahkan Ya kan, itu kan yang namanya main game itu nggak bisa dipisahkan dari hobi laki-laki. Kan bisa loh sebelum main game tuh ngomong gitu, jujur aja, jangan bilang mau tidur padahal alasannya mah online game. Kan nyebelin kalau kayak gitu loh. Emangnya bakal diizinin? Ya kalau ngomong jujur mungkin bisa izinin loh. kok jadi ribut ini ya? Emang kita lagi gender wars, kan kita lagi bahas kesehatan mental. Oh iya, Sorry. udah itu ya, keluar dari topik Iya, udah melenceng banget ini. Nah kan tadi tuh Musi udah bilang kan karena main game kalah terus jadi nggak mencapai kepuasan. Nah kalau misalnya menurut terus juga tadi si Novri bilangnya tertekan karena tugas yang banyak gitu. Menurut kalian ini nih caranya, sekarang yang ditanyakan caranya biar kesehatan mental kalian tuh nggak terus-terusan menurun. Kan pasti ada caranya biar kalian itu habis down kalian bisa up. Nah itu caranya gimana? Mungkin kalau dari diri gue sendiri caranya tuh mungkin yang pertama kalau menurut gue ya bisa refleksi diri dulu, yang kedua terus bisa pola tidur juga bisa diatur lagi, pola makan segala macam, kesehatan juga harus dijaga. Terus kalau emang kesehatan mental kita udah benar-benar down, udah ngerasa benar-benar keganggu keseharian sih bisa ke yang profesional ya, kayak ke psikolog atau psikiater gitu kan. Jadi jangan maksa diri sendiri buat terus untuk bisa Iya, gitu ya, betul. harus ada istirahatnya gitu. Nah kalau Musi, Kalau gue sih yang penting kita harus buang hal-hal buruk yang membuat mental kita itu hancur. jadi main game tuh boleh main game Boleh. tapi seperlunya. Iya. Sekarang masih gitu nggak? Kalau gue sih sekarang kayaknya udah enggak sih, karena pertama gue banyak tugas,
Kedua karena gue udah sibuk sama urusan yang lain. Oke, keren-keren semua ya topik hari ini. Tepuk tangan. Tapi gue kepo deh sama satu hal nih. Apa? Yang menurut gue nih mungkin bakal penting banget ya buat kita, buat Gen Z, buat gen apapun itu. Ada nggak sih lembaga-lembaga yang bisa dihubungin kalau misalnya lu itu lagi kayak kena mental gitu? Kalau menurut gue sih pasti ada lah lembaga di Indonesia yang menangani keadaan darurat kalau misal kita kena kesehatan mental. Jadi yang pertama itu ada nomor darurat dulu nih, kita bisa hubungi nomor darurat 119. Nah yang kedua itu ada yayasan pulih. Nah, yang ketiga itu kita bisa juga ke puskesmas. Nah yang keempat itu kita bisa juga telepon ke call center halo Kemenkes. Terus juga yang ke berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Yang kelima itu ada website yang namanya Sejiwa. Terus yang keenam itu juga ada yang namanya Bisa helpline ke itu. Apa sih namanya? nama websitenya itu Bisa Helpline. Bisa helpline. Nah, ya itu. Nah yang terakhir udah pasti kalau misal udah kita mentok banget, langsung aja ke rumah sakit. Buat nemuin tenaga profesional. Iya, betul. Jadi banyak Ya, cara-cara. betul, banyak caranya. Oke, jadi kita sudah di akhir obrolan. Tadi kan sudah banyak ngobrol-ngobrol nih, bahas tentang pengertian kesehatan mental itu apa, terus juga faktor-faktornya dan juga penanggulangannya, cara untuk menangani gangguan kesehatan mental. Terus juga tadi kan diimbangi dengan topik-topik yang lagi viral di media sosial, dan juga tadi seperti yang Musi jelaskan kan, kayak ada lembaga-lembaga untuk menangani kesehatan mental kalian biar lebih aware gitu. Oke, sebelum menutup podcast kita pada hari ini, buat kalian nih, ada nggak kata-kata nih buat para Gen Z atau para gen-gen yang lain? Oke, kata-kata hari ini, jangan lupa bahagia guys. Asik. Musi, Jangan lupa untuk tetap hidup. kalau kita nggak hidup, kita nggak bahagia. Benar. Oke guys, sampai ketemu lagi.